Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ednagia Almira dari IFREK A 2018 Universitas Sriwijaya. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete dengan menggunakan Code Igniter 3 dan Bootstrap ya. Jadi kita langsung demo dulu aja ya. Jadi di sini adalah halaman utamanya. Jadi kalau dipencet home juga tetap di sini. Terus ada juga halaman alumni. Nih di halaman alumni ini menampilkan tabel dari alumni-alumni yang ada di database. Nah, lalu ada juga halaman dosen yang sebenarnya sama kayak alumni tadi. Dan cuma kolom-kolomnya aja yang beda ya. Ini lalu di halaman ini kita bisa melakukan tambah datanya, kita bisa tambah dosen, kita bisa edit datanya, dan kita juga bisa hapus datanya. Nih, kita demo ditambah dosen dulu ya. Kita mau tambah 1, 2, 3, 4. Oke, dengan program studi komputer, alamat tes, ini kita coba simpan, hasil disimpan ya. Kita lihat di sini database-nya udah masuk. Nih, udah masuk ya. Nah, kemudian kita coba hapus. Misal kita mau hapus yang Gilda ini nih. Kita hapus. Nih, ada keluar alert ya. Dengan dalam kurungnya ini adalah NIDN-nya. Kalau kita klik cancel, nggak jadi. Kalau kita klik OK, nih langsung berubah ya. Nih udah hilang yang tadi. Kalau kita coba edit yang ini, kita coba edit, kita ganti jadi tes 1, 2, 3 namanya ya. Simpan, hasil disimpan. Nih, namanya ganti. Udah. Gitu aja kayaknya untuk demonya. Sekarang kita lihat di codingnya. Codingnya ini pertama kan dari sini atau di halaman oprek. Nih, dari halaman utamanya ini. Jadi kalau kita buka URL ini, yang keluar tampilannya adalah yang ini. Jadi view-nya adalah yang ini. Nih, buat halaman utama, view yang pertama keluar ini yang ini. Nah, terus kalau di sini kan ada navigasi ya, ada tombol navigasi dosen dan alumni di sini. Nah, di atas ini, nih, ini adalah tombol navigasinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian dosennya saja ya, di bagian dosen. Jadi di halaman utama ini kan ada tombol navigasi ini ya, tombol navigasi dosen ini. Nih, letaknya tuh di sini. Dan memiliki ID nav dosen. Nah, jadi kalau misalnya kita klik tombol ini, kan yang di load tampilan lain lagi kan, berarti view lain lagi. Nah, caranya adalah dengan menggunakan ini, nih di sini. Jadi ada di sini nih kalau misalnya pakai kalau yang ID dengan nav home diklik, yang dilakukan yang dieksekusi adalah ini. Nah, di sini kan kita berbicara tentang navigasi dosen ya. Di ID nav dosen ini ketika diklik yang di load adalah ini. Base URL, index, php, oprek, get dosen page. Oprek ini adalah controllernya ya. Jadi di controller oprek ada fungsi get dosen page. Kita lihat di controller oprek ya, di controller oprek ini di sini
ada yang dilemparkan ini ke sini, ke fungsi getDosenPage ini. Apa sih yang dilakukan di getDosenPage ini? Di getDosenPage ini kita meload view oprek dosen. Jadi kita load view ini, tampilan ini. View oprek dosen ini yang ini. Nih, di sini view dosen. Nah, di sini kita mulai dari ini ya, dari tambah dosen. Nih, kita lihat di tambah dosen. Nih, di bagian skripnya ya. Jadi, di bagian skripnya ini, kalau misalnya halamannya sudah ready, yang akan dieksekusi secara default itu yang ini dulu nih. Jadi, di tabel dosen, di ID dengan tabel, di tampilan yang memiliki ID tabel dosen, gimana sih ID tabel dosen ini? Kita cari dulu. Nih, ada di sini. Jadi, tabel yang memiliki ID tabel dosen itu yang ini. Kalau di tampilan di webnya ini yang ini ya. Yang ini. Ini memiliki ID tabel dosen. Nah, jadi balik lagi ke sana ya. Nah, kalau yang di sini ini kita mengatur ukurannya. Jadi kayak gini nih misal lebarnya 5%, targetnya 0. 0 ini apa sih? 0 ini adalah indeks dari kolomnya. Jadi ini misal kita kalau yang di sini yang kita atur adalah ini ID. Jadi di kolom ID lebarnya cuma 5%, biar gak kegedean kan. Terus yang buat kolom 24 yang mana? Yang nama dan program studi. Nah, di nama dan program studi ini ukurannya sama, 25%, dan begitu seterusnya. Nah, di sini juga ada beda lagi ya. Di sini bukan lebar yang diatur, yaitu yang diatur adalah teksnya. Jadi teksnya itu diatur untuk menjadi di tengah. Nih, kalau di sini targetnya adalah 0 dan 7, berarti ID dan action. Dan sedangkan yang lain tetap biasa, yang justify aja. Ya, jadi di sini di view yang memiliki ID program studi, ini ya kita, kayaknya nih kalau di sini ya, di sini. Nah kalau yang ini ada di sini di dalam tambah dosen ini. Nih jadi. Nah, jadi ini tuh modal yang akan muncul saat tabel dosen ini yang button tambah dosen ini diklik. Jadi, setelah button tambah dosen itu diklik, bakal keluar modal yang bisa dipakai untuk user untuk ngisi data-data yang mau ditambahin, data-data baru ya, data-data dosen baru. Terus semuanya ini sama sebenarnya ya, teks semua, ini sama-sama teks semua. Yang beda di sini adalah di program studi dan jenis kelaminnya ini ya, karena dia bukan cuma sekedar teks aja. Kalau yang ini radio button ya, saya namanya tuh radio button, dan di sini ini ada drop down, jadi kita bisa pilih yang mana gitu kan. Jadi nggak semaunya user aja isinya, biar nggak asal-asalan aja. Jadi dibuat begitu. Nah, jadi saya mau jelasin dulu yang program studi tadi ya. Jadi yang ID program studi tadi, yang ini memiliki ID program studi. Jadi kan tadi masih kosong tuh yang di atas. Nih, aduh, kok gini. Nah, jadi di sini kan masih kosong. Dia cuma select aja bentuknya nih ya. Bentuknya itu cuma select, belum ada optionnya. Jadi di sini kita tentukan isinya apa. Jadi di sini dengan ID
program studi, append option dengan atribut 0. Kita set dulu atributnya 0. Kenapa 0? Biar dia ini kan kita tutup dulu. Nih kalau kita baru buka ini nggak langsung keluar nggak langsung keluar program studinya ya, namanya nggak langsung keluar. Jadi yang keluar duluan itu pilih program studi. Ya, itulah yang value-nya 0. Nih, teksnya adalah pilih program studi. Nah, kita lanjut ke sini. Ke sini ini kita di sini kita melakukan ini ya, menampilkan list prodi ini yang di sini nih. Ada 0101 Teknik Informatika, 102 dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Jadi di sini kita menggunakan metode post ke URL sini. Ke URL oprek getlist prodi. Di mana sih apa sih yang dilakukan di getlist prodi ini? Di getlist prodi ini yang dilakukan adalah nih, dia melakukan ini ya, dia memasukkan variabel, masukkan ini model prodi model fungsi getlist prodi ke dalam variabel ini list prodi. Nih, jadi di sini tuh yang dilakukan adalah mengambil mengambil list prodi yang ada di database. Nih, kita cari di prodi model ya. Getlist prodi ini. Di dalam prodi model ini ada fungsi getlist prodi. Nih, yang dilakukan adalah ini. Select all from program studi. Jadi, kalau kita lihat di database, ini ada ini ya. Nih, tabel program studi di dalam database ini. Jadi, nilai yang dikembalikan adalah satu tabel ini semuanya nih. Semuanya di yang ID program studi dan nama yang dikembalikan tuh. Nah, kalau sudah ini dilakukan ya yang SQL-nya ini tadi. Terus yang di return apa? Yang di return tentu saja hasilnya. Nah, kalau sudah dapat ke sini, nah ini dikembalikan nilainya ke si oprek dosen ini tadi. Nah, sudah dapat. Kalau sudah selesai, sudah dapat resultnya, kita masukkan ke dalam variabel program studi yang ini. Jadi, variabel ini menyimpan hasil dari kembalian tadi. Kembalian yang isi tabel tadi. Nah, untuk setiap program studi, jadi di sini dilakukan yang kayak tadi, dimasukkan ke dalam sini, ke dalam dalam sini, ditambahin optionnya. Jadi optionnya itu ada beberapa sesuai dengan database ya. Sesuai dengan yang ada di database. Di database kan ada 3 cuma ya. Jadi yang ditampilkan juga 3 di sini. Sama aja kayak yang tadi, cuma bedanya ya teksnya aja ya. Terus value-nya juga tentu saja berbeda. Jadi value-nya itu disamakan dengan nilai kembaliannya tadi, yaitu yang di database. Nah, kalau udah tabel dosennya di-render. Render tabel dosen ini untuk menampilkan tabel ini tadi. Nih, yang tabel tadi. Ini ditampilkan dengan sesuai dengan data yang ada di database. Nih, jadi dilakukan fungsi render tabel dosen. Nah, di sini nih, di sini function render tabel dosen. Pertama itu di-clear dulu ya, karena takutnya kalau nggak di-clear dulu, datanya itu numpuk. Nah, lanjut ke sini. Nih, di sini yang dilakukan apa sih? Nih, dia request ke URL getlist dosen di
controller. Di controller ada get list dosen. Kita cari dulu. Banyak soalnya. Nih, di get list dosen tentu saja kita ekspektasinya itu untuk ambil list-list dosen pastinya ya. Jadi kayak tadi, mirip-mirip kayak get list prodi tadi ya. Jadi pertama ada variabel list dosen yang isinya itu diambil dari yang ada di model, diambil dari fungsi hasil kembalian dari fungsi yang ada di model. Nah, modelnya ini namanya dosen model. Di dosen model ada fungsi getList dosen. Nah, di fungsi getList dosen ini nih biar jelas ya. Nah, kita menjalankan query ini, query SQL ini. Query SQL-nya apa? Select D bintang. D ini di sini dosen ya. Select semuanya. Select semua data dari dosen dan nama program studi sebagai nama program studi dari tabel dosen di-join dengan tabel program studi. Jadi di-join ya. Ini kan di sini soalnya di tabel dosen ini cuma ada ID program studinya doang. Nggak ada itu dia nama program studinya kayak yang teknik informatika, sistem komputer itu nggak ada dia namanya. Dia cuma menyimpan ID-nya aja. Gimana biar dia muncul nama program studinya? Ya, tentu saja dengan ngejoin dengan program studi tadi. Jadi di joinnya di mana? Di bagian dosen program studi sama dengan program studi .id program studi. Jadi melihat yang sesuai. Jadi kalau misalnya dia 101 berarti nanti yang muncul itu teknik informatika. Kita coba aja deh ya di sini. Kita coba menjalankan query ini di PHP MyAdmin. Biar kebayang. Kita go. Nih, yang keluar gini. Jadi ini semuanya ini ya. Ini nih. Ini dari tabel dosen sampai sini masih tabel dosen. Tapi karena dia di-join tadi dengan si tabel program studi, keluar juga nih nama program studinya. Nih, kalau 101 dia keluar tuh teknik informatika. Kalau 103 sistem informasi. Kalau 102 sistem komputer. Jadi itu sesuai dengan ID yang ada di tabel dosen. Udah nih kayak tadi kan, udah dapet resultnya, hasilnya udah dapet, semua isi tabelnya itu udah didapetin. Udah kita kembali lagi ke sini, udah kembali ke sini, nih hasilnya di encode, terus balik lagi ke oprek dosen tadi. Nih di sini kalau udah selesai dapet ininya, dapet resultnya nih. Dilakukan fungsi ini. Fungsi ini kayak tadi resultnya di parse, dimasukin ke dalam variabel list dosen. Nih, pakai for kita di sini karena datanya banyak. Ya. Jadi di sini gimana sih cara bikin untuk masukin data-data tadi yang didapat ke dalam tabel buat di tampilan ini? Gimana caranya? Nah, gini aja, pakai throw add. Nah, ini kita sesuaikan ya kalau misalnya di sini kan yang pertama ini ID dosen. Nah, dari kembalian tadi, kan ini nih, ya. Nih, jadi dijalanin terus buat di kolom ID ini, ya. Di kolom ID kita ID dosen diisi sesuai dengan result tadi. NIDN juga nih, NIDN, nama, gender, program studi, alamat, email. Nah, itu sesuai dengan kolom-kolomnya tadi, harus berurutan.
Nah, yang terakhir itu kolom terakhir kan ada button edit dan button hapus. Nih ada action ya. Nih action. Nih di kolom action itu ada button edit dan button hapus. Di button edit ini sebenarnya di atas belum ada, itu kan masih kosong semua ya. Nih, kalau di atas ini T-body-nya masih kosong. Di atas cuma ada T-head-nya doang yang udah ditentukan. Sedangkan kalau di sini nih kita tambahin nilainya. Di button hapus ini nih. Kalau di button edit yang ini tipenya apa? Button. Dengan menggunakan kelas ini buat tampilannya ya. Dan juga dia punya atribut NIDN. Nah, atribut NIDN ini buat apa? Buat menentukan data dengan NIDN mana yang mau dihapus atau diedit. Jadi bisa ditentukan ya, nggak asal edit atau asal delete aja. Jadi ada NIDN tertentu yang apa yang mau dilakukan dengan NIDN itu. Nah, begitu juga dengan hapus, sama aja ya, sama aja, cuma bedanya dia juga ada atribut namanya. Atribut namanya ini buat apa? Nanti kita jelasin. Ya. Kita lanjut lagi aja ke sini. Kita lanjut ke form dosen submit. Form dosen ini adalah form yang di sini tadi. Form dosen submit. Oh ya, form dosen ini adalah form yang ini. Nih, form yang ini tuh form dosen nama ID-nya ya. Jadi, saat form dosen ini disubmit, nih kalau misalnya disimpan nih, ini submitnya. Kalau di atas nih ada nih, simpan. Button simpan yang ini, tuh tipenya submit. Dia ada di dalam form ini. Tuh, di dalam form ini. Jadi, ketika form tadi tuh diklik button submitnya, yaitu yang simpan tadi, nah apa yang akan terjadi? Dilakukan function ini. Nah, di sini yang pertama event prevent default. Apa sih ini? Ini supaya ini kita gunain biar nggak ke redirect gitu ke halaman yang awal. Karena kalau kita nggak pakai ini, kalau misalnya kita pencet simpan nih, kita klik simpan, nanti bukannya tetap di sini, dia bakal balik ke home. Jadi kita nggak mau kayak gitu ya, karena kurang efektif aja, nggak enak juga liatnya. Jadi kita pakai event prevent default ini untuk biar dia tetap di halaman yang sama. Jadi setelah itu ada data dosen deserialize. Nih ini apa sih? Jadi di dalam variabel data dosen ini kita masukkan itu jadi yang serials ini untuk mendapatkan data yang udah diisi sama si user di form yang tadi, di form yang ini. Jadi dia udah masukin ke dalam suatu array. Jadi sesuai ya, kalau misalnya ada yang namanya itu ada yang namanya nama, gender, NIDN, itu disesuaikan sama indeksnya. Jadi, ya, terus kita lanjut ya ke sini. Nih, saat jadi form tadi itu menggunakan metode post. Dengan menggunakan metode post dan dilakukan ini URL-nya ke sini. Nah, URL-nya ini ke sini nih. Ke controller oprek simpan data dosen. Nih, kita lihat di simpan data dosen mana sih simpan data dosen? Kita copy dulu, kita cari. Nih, di simpan data dosen yang dilakukan adalah ini. Nah, hasil dari yang tadi, yang ada di view tadi, dimasukin ke dalam variabel dosen. Nah, terus ada NIDN dummy. NIDN dummy ini isinya ini. Nah, buat apa sih? Jadi, NIDN dummy ini nih untuk mengetahui apakah kita ini mau melakukan insert
melakukan insert baru atau mau update data. Nah, gini nih. Kalau NIDN-nya kosong, yang dilakukan adalah insert new dosen. Kenapa begitu? Nih, kita lihat. Nih, kalau di sini kita lihat ya. Nih, di dalam button mana sih? Nih, kalau di dalam ini, di dalam tabel dosen coba diklik button edit. Ini edit ya, berarti update. Nah, kalau update di sini kita memberi isi dari NIDN dummy. Jadi NIDN dummy-nya itu diisi dengan sesuai dengan NIDN. Nah, sedangkan kalau ditambah dosen tidak ada yang kayak begitu. Jadi kosong lah. Kalau kosong berarti insert karena belum ada data NIDN-nya. Nah, jadi kalau misalnya kita melakukan insert, nah status simpan sampai dengan nih dikirimkan ke dosen model dengan fungsi insert new dosen membawa argumen yang di post tadi. Kita lihat di dosen model ini ada insert new dosen, apa yang dilakukan? Ya, jadi gini, di insert new dosen ini kan dia membawa membawa variabel dosen ini berbentuk array, dia ada nama, NIDN, dan lain-lain yang udah dimasukin oleh user, yang sudah ditentukan oleh user. Jadi di SQL nih ada query baru, query pertamanya itu di sini kita mengecek apakah NIDN yang dimasukkan oleh user itu sudah terdaftar atau belum di database. Jadi nih select NIDN ini from dosen, di mana NIDN-nya sesuai dengan isian si user, dilakukan. Terus kita dihitung. Kalau misalnya kembaliannya itu lebih dari 0, berarti yang di-return 0 karena gagal. NIDN-nya ini nggak boleh sama per orangnya, itu tidak boleh memiliki NIDN yang sama. Jadi harus unik. Nah, setelah itu kita di sini insert into ya. Insert into dosen, ID dosen, NIDN, nama, gender, ID program studi, ini. Nah, ini semua sesuai dengan isian dari user. Nah, lalu terus dilakukanlah yang query tadi, dieksekusi. Nah, kalau misalnya terjadi di eksekusinya ini gagal, di return -1, tapi kalau true, ini returnnya 1. Jadi berhasil. Kalau gagal, -1. Kalau ini udah jelas ya, gagalnya kenapa? Gagalnya karena NIDN-nya udah terdaftar. Kalau yang ini bisa karena faktor lain. Kita kembali lagi ke sini. Nih, kalau di sini udah dilakukan tadi ya. Nah, kalau sampai status simpan ini sama dengan 1, berarti tadi apa? Berhasil ya. Nah, lalu yang si variabel dosen ini lakukan lagi dosen model, diambil dosen by NIDN, diambil data dosennya sesuai dengan NIDN-nya. Ambil lagi, kita balik lagi ke dosen model. Nih dosen model mana? Get dosen by NIDN. Dengan tadi dia membawa ini ya. Dia bawa argumen dosen NIDN. Bawa argumen NIDN dia ya. Jadi apa yang bakal kita lakukan dengan NIDN ini adalah kita cuma mengambil data yang memiliki NIDN yang sudah ditentukan tadi. Nih, udah. Kalau sudah diambil, mana tadi? Nih, udah. Itu aja. Nih, kalau udah dapet nih kembalian dari get dosen by NIDN tadi, udah. Kalau buat yang else ini, nanti lanjutnya itu
soalnya untuk update ya. Nah, kita lanjut ke sini nih. Di sini ada apa? NB data. NB data ini yang dilakukan di model get jumlah data. Get jumlah data ini apa sih yang bakal dikembalikan? Yang bakal dikembalikan itu adalah nih. Yang dikembalikan itu adalah berapa banyak data dosennya. Jadi select bintang from dosen. Berarti select semua isi dari tabel dosen. Terus dieksekusi dan yang di return apa? Yang di return bukan isinya. Yang di return itu adalah jumlah datanya. Ada berapa? Jadi kalau misal di sini ya, kita misalkan di sini ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Berarti count-nya nanti 7. Ini kembalikan. Dikembalikan adalah 7. Nih, masuk sini. Nanti NB datanya 7. Terus status simpan tadi yang ini ya, yang 1, 0, min 1. Apakah dia gagal atau berhasil? Nah, terus kalau dosen ya tadi yang data dosen tadi ya. Data dosen yang ini. Nah, jadi data dosen yang sesuai dengan NIDN tadi yang dikembalikan, bukan seluruhnya. Nah, terus NB data tadi yang 7 tadi ya. Misal aja 7. Nah, udah kita kirimkan, kita encode. Nah, di view, di encode, udah di encode dikirimkan, terus di parse di sini. Biar bisa dipakai, dimasukkan ke dalam variabel result. Nih, tadi kan resultnya punya indeks 3 ya, ada 3 status, NB data, sama dosen. Nah, di sini statusnya itu kan tadi kalau 1 berhasil ya. Jadi di sini nih kalau misalnya berhasil yang kembalikannya 1 ya. Kalau 1 kan tadi berhasil. Nah, yang dilakukan adalah form modal tadi yang buat ini langsung di hide, langsung keluar ya. Terus dikasih alert data berhasil disimpan. Kayak yang tadi demo ya, kayak demo yang tadi. Nah, terus di sini ada var dosen result dosen. Nah, kalau udah di sini nih, ini di render tabel dosennya. Dimasukin lagi datanya biar langsung muncul. Biar data yang baru ditambahin tadi langsung muncul. Nah, selanjutnya ini kalau gagal. Kalau gagal kembaliannya 0. Kalau 0 tadi karena datanya udah ada data NIDN yang sama ya. Jadi yang dikasihin itu kembaliannya data dengan NIDN yang sama, udah ada yang daftar, sudah ada pada daftar. Jadi udah ada di database maksudnya ya. Lanjut lagi ke yang minus 1. Minus 1 tadi kalau gagal ya, gagal dong. Nih, jadi ada ini. Data gagal disimpan. Else, selain yang ketiga ini tadi, kalau beda kembaliannya, kalau misalnya restnya ini nggak ada, berarti alertnya gagal disimpan. Errornya apa? Ini dijelaskan di sini, ditampilkan. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya ke button hapus. Atau kita ke button edit dulu aja ya, karena tadi nanggung di yang sini nih. Mana tadi? Nah, yang di sini ya. Ini tadi update. Nah, di button update ini edit update sama. Jadi, kalau misalnya dipencet button editnya, nih, keluar yang sesuai dengan database. Nih, beda-beda kan? Ini sama ini beda. Sesuai dengan ini DN-nya. Nah, jadi di sini. Di sini kan tadi di data dosen itu nih kalau yang di sini nih, di sini kan dia punya atribut NIDN. Dia bawa atribut NIDN. Jadi kita bisa edit sesuai dengan NIDN mana yang mau diedit. Nah, di sini dilakukan dengan metode post di URL ini di controller object fungsi getDosen by NIDN dengan membawa ini. Nih. Ya. Jadi ke sini ke model oprek apa namanya tadi? getDosen by NIDN. Ada nggak ya? Nih di sini ternyata dekat. Nih di sini
Di dalam variabel dosen dilakukan ini. Ini nih di dalam variabel dosen ini nanti kembaliannya ini dari sini. Get dosen by NIDN. Get dosen by NIDN. Nih, di sini. Di sini dia tadi bawa ini ya. Nih, dia bawa argumen NIDN. Dia bawa argumen NIDN, NIDN-nya bawa dari view. Terus ada query nih, query select bintang, select semuanya dari dosen, dari tabel dosen, di mana NIDN-nya sesuai dengan yang dipilih sama user tadi. Nih, jadi terus dia dieksekusi, udah dapet tuh returnnya hasil. Returnnya hasil dari query ini tadi. Dikembalikan lagi ke sini. Udah dimasukin ke dalam variabel dosen, terus di encode. Di encode dikirim ke si oprek dosen. Nih, kalau udah selesai, yang dilakukan adalah fungsi ini. Nah, di dalam fungsi ini, di parse yang tadi, terus NIDN dummy, nama. Itu semuanya dimasukin. Ini adalah ID-ID yang ada pada form modal tadi ya. Jadi kalau misalnya kalau ini tuh sama, modelnya sama dengan ini. Nah, dia punya model yang sama sebenarnya, cuma bedanya di edit ini NIDN-nya ditutup dan udah ada isinya. Jadi isinya udah ditetapkan sama udah ditetapkan aja sih. Ya, udah ditetapkan dan bisa diedit sama itunya. Bisa diedit sama user. Nih, jadi di ID NIDN ditetapkan bahwa isinya itu isinya sesuai dengan nilai kembalian tadi. Nama juga diisi, udah di auto isi kan ya. Terus ini apa? Ini adalah yang gender, karena yang gender ini beda sendiri nih. Nih, kalau gender ini radio button tadi kan ya. Jadi ini adalah caranya adalah untuk nentuin untuk nentuin yang mana yang dicek, yang mana yang dicentang, centang lah ya bacanya. Nih, kalau di sini karya Nasirudin laki-laki, kalau diedit laki-laki. Nah, sedangkan kalau Ovelia Kusmawati perempuan, kalau diedit di sini perempuan. Nih, begitu caranya. Jadi input name, inputan dengan name gender, value-nya apa? Value-nya dengan ini. Nih di sini mana ya? Nih di sini nih. Kalau di sini ada div masing-masing ya dia ya. Jadi inputannya ini ada dua, inputan laki-laki dan inputan perempuan. Di laki-laki dia punya ID-nya ini, value-nya nih, dia ada value-nya laki-laki. Kalau yang ini value-nya apa? Perempuan. Jadi udah menyimpan value ya. Jadi bisa sesuai dengan yang ada di database. Nih di database. Nih kalau Ovelia tadi kok perempuan kan? Nah, kalau Ovelia perempuan berarti apa? Berarti inputan dengan name-nya gender, value-nya ini sesuai dengan Ovelia, sesuai dengan ini perempuan. Berarti value-nya perempuan. Yang value-nya perempuan, propertinya dicek karena ceknya true. Nah, terus yang lain sama aja ya, kecuali yang ini nih, NIDN. Kalau di sini, kalau kita tambah dosen, ini NIDN-nya bebas ya, bisa isi apa aja gitu, bisa diisi sama user. Tapi kalau diedit kita nggak bisa ubah NIDN, benar-benar nggak bisa diubah, jadi di disable gitu ya, disable true. Nah, kalau yang value-nya ini tadi udah ditetapin di sini, di dalam modalnya ini, form modal. Nah,
apa yang akan terjadi kalau di modal yang dari edit ini disimpan? Misal ada yang dilakukan perubahan ya. Nah, kalau misal yang edit yang ini ya kita ganti ininya jenis kelamin laki-laki gitu ya. Misal kita simpan, data berhasil disimpan. Oke. Mana tadi? Nah, si Nadine ini berubah gendernya karena udah kita edit tadi. Di mana proses ini? Proses ini yang tadi yang ada di dalam sini. Bentar ya guys. Di mana tadi? Oh ya, ini di sini di dalam simpan data dosen. Nih yang ini. Kalau yang atas tadi kan ini yang tambah data dosen baru ya. Kalau yang ini buat update tadi. Nih, karena si NIDN dummy-nya ini nggak kosong, udah ada isinya. Isinya tadi dari sini nih. Nih, udah ditentuin NIDN dummy-nya udah ada value. Jadi, nih. Jadi, dilakukan ini ke nih status simpan. Status simpan ini nanti isinya adalah kembalian dari fungsi yang ada di dosen model. Nih, dia bawa NIDN dummy dan dosen. Ini dia lakukan, ini fungsi do update dosen ini ada di dosen model ya. Nih, do update dosen. Nih dia query-nya gini, update tabel dosen, set, di set ditentukan apa? Ini yang atribut nama kan kalau di sini di dosen ini ya structure sebentar loading. Nah, di structure-nya ini ada 7 ya. Jadi ada ID dosen, ada NIDN, nama, gender, program studi, alamat, email. Nah, kita lihat di sini. Sini yang mana aja sih yang bisa diupdate? Yang bisa diupdate itu nama lengkap, jenis kelamin, program studi, alamat, sama email doang. Sisanya nggak bisa. Jadi gini, di codingnya, nih ditentukan ini nama, sesuai dengan ini ya, ini nama. Dengan diupdate, di set namanya jadi yang sesuai dengan yang di sini. Gender, sesuai dengan yang di sini nih ya, gender namanya. Juga ID program studi, sama alamat dan email. Sama aja. Jadi, di set atribut ini dengan value isinya ini dari si isian yang dikasih sama user. Di mana NIDN-nya sama dengan NIDN. Jadi, yang diubah itu cuma pada NIDN tertentu dari NIDN yang dipilih oleh user. Nah, dieksekusi nih itunya, query-nya. Kalau kembaliannya true, berarti berhasil ya. Dikasih return 1. Kalau gagal, return-nya 0. Nih, kalau udah kasih return 1 atau 0, dikasih ke sini. Nih, ke status simpan. Jadi status simpan ini ada 2 ya kemungkinan, 1 atau 0 nilainya. Jadi kalau misalnya statusnya 1, berarti berhasil ya. Kalau berhasil, yang variabel ini isinya adalah ini. Variabel dosen diganti isinya menjadi get dosen by NIDN, bukan menggunakan ini. Dia menggunakan NIDN dummy. Ya, jadi udah dijelasin kan yang tadi, yang get dosen by NIDN tadi. Mana? Get dosen by NIDN nih. Nah, itu sama aja, pakai function yang sama. Yang beda itu cuma argumennya yang dipakai. Kalau yang tadi argumennya yang dipakai adalah ini, kalau ini NIDN dummy. Sama sih sebenarnya, cuma nama variabelnya berbeda. Kalau udah, ya udah, ditaruh sini, dimasukin ke sini, di encode, terus dikembalikan hasilnya. Udah. Terus kita lanjut ke delete. Delete ini, nih kalau delete tadi kan dia membawa atribut NIDN dan nama.
Nah, dimasukin ke dalam variabel. Terus nih, removing row dengan tr yang paling dekat. Nah, jadi di sini kalau misalnya kita klik button ini, kalau kita klik button hapus, nih ada keluar alert. Alert Anda yakin mau menghapus data nama dalam kurung NIDN. Nih, kita misal di sini. Nih, confirm karena dia kasih confirm ini. Kalau misalnya true, kalau dikonfirmasi sama usernya oke, misal kita delete yang ini, hapus, oke. Hasil dihapus, oke. Nih, hilang ya tes 1, 2, 3 tadi ya. Jadi, yang dilakukan ini. Gimana caranya itu bisa hilang itu begini. Jadi, dengan menggunakan metode post, lalu ke controller oprek dengan fungsi hapus dosen dengan data NIDN. Nah, dia bawa data NIDN biar sesuai yang mana yang mau di delete. Jadi di sini di model oprek ada fungsi hapus dosen nih. Nah, fungsi hapus dosen ini dia ambil dari nilai yang dikasih sama user. Dimasukin ke dalam variabel NIDN. Nih, terus dia status hapus ini sama kayak tadi 1 0 -1 tadi ya. Kita lihat aja nih di dosen model fungsi do hapus dosen membawa argumen NIDN. Nih di sini nih mana ya? Nih di do hapus dosen NIDN ini. Nah, ini query-nya. Query-nya adalah delete from tabel dosen di mana NIDN-nya sesuai dengan yang ditentukan oleh user tadi. Nah, kalau misalnya hasil eksekusi dari query itu berhasil, true, yang di return 1. Kalau misalnya nggak berhasil, yang di return 0. Jadi hasil returnnya itu antara 1 atau 0 ya. Makanya dimasukin ke dalam sini, ke dalam status hapus. Lalu di encode dan dikirimkan lagi ke view oprek dosen ini. Nih kalau udah dapat resultnya, buka fungsi ini. Ini buat ngetes doang ya sebenarnya, nggak terlalu perlu itu. Jadi kayak tadi, kalau resultnya 1, kalau kalau kembaliannya 1 berarti data berhasil dihapus, lalu dilakukan removing row. Jadi dilakukan penghapusan tabel kayak tadi. Tadi kan kalau misalnya kita delete, dia langsung hilang aja gitu ya. Misal kita hapus ini, si Danang Hardiansyah. Anda yakin mau menghapus? Oke. Data berhasil dihapus. Kita oke, hilang data Danang tadi. Nah, itulah gunanya. Biar dia auto hilang aja. Nggak perlu reload. Ya, nggak perlu di reload dulu baru hilang. Jadi langsung hilang aja. Lalu kalau kembaliannya 0 berarti gagal dihapus. Kalau resultnya selain dari 1 dan 0 berarti ada something wrong ya. Berarti yang kita keluarkan alert aja. Keluarkan alert, errornya apa, biar ketemu apa yang salah. Nah, edit udah, delete udah, tambah udah ya. Ya, yang terakhir ini yang ini ya. Nah, ini kok balik lagi ke button tambah dosen. Nah, jadi ini button tambah dosen itu adalah yang button ini tadi, yang button ini. Nah, kan kalau ini diedit nih, misal kita diedit. Kalau diedit, ini kan udah ada isiannya ya, sesuai dengan database. Nah, tapi kalau kita buka lagi, kan ini modelnya sama tadi, harusnya ada isinya. Nah, di sini kosong. Gimana caranya? Caranya adalah dengan fungsi inilah, biar bisa dikosongin. Nah, jadi gini cara bikin cara bikin formnya ini kosong. Jadi ini nih NIDN-nya kosong, NIDN dummy-nya kosong. Nah, kenapa NIDN dummy-nya kosong? NIDN dummy-nya kosong ini biar dia di sini nih tadi.
Nah ya, nih di sini. Soalnya kalau misalnya dia si usernya ini melakukan edit dulu, berarti secara otomatis NID dummy-nya ada dong, ada isinya. Nih, biar dia balik lagi, biar jadi kosong dan bisa melakukan insert new dosen, dia dikosongin NID dummy-nya. Nih, soalnya kalau NID dummy-nya ada, tadi kan yang dilakukan update dosen, bukan insert new dosen. Katanya dia malah mengupdate dosen yang lain, malah jadi error. Nah, udah nama, gender nih. Gender yang tadi ya. Kalau gender yang di sini tadi udah dicek. Cek sama dengan ceknya true di value yang sesuai dengan yang ada. Nah, kalau di sini kan dia benar-benar kosong kan ya, jadi harus pilih. Jadi tidak ada atribut option yang dicek di bagian sini. Jadi di false, property check false. Jadi tidak cek. Nah, begitu juga buat program studi, alamat, email, ya, NIDN tadi sama nih. Kalau yang di sini tadi kan nggak boleh diedit ya. Kalau di sini ya tentu saja boleh diedit karena ya harus masukin NIDN kan ya. Nah, yang terakhir nih. Yang terakhir ini variabel option value 0. Nah, option value 0 ini tadi masih ingat? Nah, option value 0 ini biar bikinnya kayak di sini nih. Nah, value 0. Value 0 ini biar ada tulisan pilih program studinya. Biar dia nggak langsung ke set kayak tadi ya. Kalau misalnya kita melakukan edit. Nah, misal di edit ini teknik informatika ya. Kalau kita nggak mengeset lagi value-nya jadi 0, nanti ini bukan yang keluar bukan begini. Yang keluar langsung aja nih ada teknik informatika. Kurang bagus aja ya, karena langsung dipilih aja tanpa sepengetahuan user. Jadi lebih baik dijadikan 0 lagi value-nya. Udah, segitu aja penjelasan saya tentang CRUD. Create, read, update, delete dengan menggunakan Codeigniter 3. Gitu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.